Halo semuanya, kembali lagi di Night Review. Di sini bersama saya, Serious Comment, akan membahas, mengulas, mereview sebuah anime klasik dari tahun 1995. Itu berjudul Neon Genesis Evangelion. Yay! Neon Genesis Evangelion merupakan serial anime original yang dibuat oleh Hideki Anno bersama kawan-kawannya dari Studio Khara pada tahun 1995 sampai 1996. Semenjak debut serial anime tersebut, Evangelion telah mengalami banyak sekali respon, banyak baik buruk atau enggak, pokoknya itu sangat merajalela sampai seluruh dunia menjadi tahu, sehingga sampai sekarang Evangelion telah menjadi salah satu anime paling ikonik, paling bersejarah dalam franchise anime secara keseluruhan. Jadi kalau lo baru mulai di anime atau baru fans atau gimana pun apapun tuh, kalau mau search anime nanti bakal ketemu salah satu unsur Evangelion, karena memang dia unik pada waktu itu, sangat beda pada waktunya, kayak too early at his time gitu. Nah, Evangelion sendiri itu ceritanya bagaimana? Secara konsep, secara sinopsisnya, Evangelion menceritakan sebuah monster misterius yang bernama Angel atau malaikat. Nah, itu dia memiliki unsur untuk menghancurkan, tanpa dia tidak memiliki sistem kayak metabolisme. Intinya dia bukan monster biasa, bukan monster makhluk hidup gitu. Dia monster yang kayak betul misterius, dia abstrak, dan dia memang sering melakukan menghancurkan banyak hal di dunia nih. Lalu tentu saja kekuatan militer tidak bisa menanggapinya dengan bagus. Makanya itu sebuah organisasi yang rahasia ini mengambil alih situasinya, yaitu organisasi NERV. Salah satu taktik mereka untuk melawan monsternya adalah membuat monster juga jadi setimpal. If you want to fight monster, you gotta build your own monster. Dan monster mereka yang bernama Eva. Eva sendiri bukan robot, bukan monster, tapi dia campuran robot monster, cyborg monster gitu. Dan hanya bisa dipiloti oleh anak-anak yang terpilih juga, anak-anak yang unik. Di situ kita ada Shinji, ada Rei, ada Asuka, ada Kaworu, Kaworu, dan beberapa anak-anak yang lainnya. Dan genre Evangelion ini sangat psychological, sempat shonen tapi nggak mau ngikutin banget shonennya, dan drama. Apokaliptik, itu juga apokaliptik. Dan tambah dikit, baru-baru ini aja Evangelion juga barusan merilis film terakhir mereka yang berjudul Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time, yang merupakan instalasi keempat dan terakhir dari project reboot Evangelion itu tersendiri. Nah, projectnya itu merupakan mereka coba ulang, memperbaiki, merevisi dan memberikan sebetulnya kayak apa yang mungkin kita bisa lakukan lebih baik lagi pada waktu. Jadi rebootnya itu udah berjalan beberapa kayak dari 10 tahun yang lalu, dan tahun ini merupakan film terakhir mereka, yaitu film itu Thrice Upon a Time. Dan titik itu akan menjadi titik final, titik terakhir dari Evangelion, sekaligus menjadi perpisahan untuk seluruh fans Evangelion di seluruh dunia. Jadi bayangin, itu film kan animenya pertama mulai 95 dan berakhir 21, dan itu banyak sekali orang emosional, karena kan dulu mereka nontonnya saat kecil dan berpisahnya saat mereka udah dewasa atau bahkan udah ada yang punya anak. Jadi itu gokil banget gitu. Tapi tanpa basa-basi lagi, let's just go with the review. Here we go. Konsep dari Evangelion ini merupakan sesuatu yang solid namun mempersulit. Jadi maksudnya apa? Dia itu memang pada awal konsepnya itu sederhana, bagus, tapi makin lama diperkeruh. Jadi kita sebutannya kayak ini kok nggak nyambung gitu loh. Ini kok nggak nyambung. Lebih spesifiknya tuh dia mulai nggak nyambung tuh agak-agak mau ke penghujung acara. Udah mulai kayak mau, ini udah mau end ceritanya, tapi kok nggak nyambung. Jadi gini, konsep pada setiap bentuk seni atau enggak dalam kasus nih anime nih, konsep itu bagaikan formula, bagaikan sesuatu yang bakal kita gunakan untuk mengerti suatu keadaan, suatu situasi, suatu permasalahan dalam ceritanya. Sedangkan di sini dia tuh agak-agak di penghujung acara
kita mau memakai ulang nih konsep yang udah dikatakannya, udah konsep yang udah digagaskannya dari awal, bahkan kita jalani sampai cukup banyak episode. Terus ya karena mereka udah mulai eksperimen banyak hal yang baru dan agak rush, gegabah, kitanya mulai kayak gue nggak nyambung, makanya tuh agak mengecewakan di ujung-ujungnya. Dan walaupun begitu, memang Evangelion sendiri itu agak unik pada dasarnya. Oh ya, ini sedikit pembahasan. Kalian mungkin sering dengar Neon Genesis Evangelion ini yang paling deep, yang paling sedih, yang paling unik. Dan gue sebagai orang yang telah menghabiskan full 26 episodenya, gue bisa kasih tahu ini tuh, saya akui juga ya, memang deep, memang drama, memang psychological, tetapi tidak sedeep, tidak sedrama, tidak sebagus-bagus amat, sehiperbola yang orang-orang banyak katakan. Jadi gitu. Itu pertama dulu yang perlu kalian pahami. Dia memang deep, tapi dia tidak sedeep yang apa orang katakan, tidak sehiperbola itu. Kemudian fakta uniknya, si pembuatnya pada saat itu yang bernama Hideaki Anno ini sebagai main orang pembuat utamanya, memang mengalami dia memang sering mengalami depresi. Makanya itu saat depresi tentu emosinya masih sedang bergejolak banget. Jadi banyak sekali karya-karya seninya dicurahkan, ya, bentuk-bentuk curahan dia, depresi dia. Salah satunya adalah Evangelion sendiri. Banyak sekali depresi yang sebutannya ini indah, nih bagus, nih kok depresi banget, tapi kitanya nggak paham karena itulah keindahan depresi, bentuk visualisasi seni dari depresi seseorang itu yang bernama Hideaki Anno. Dan entah kenapa Hideaki Anno bahkan sampai sekarang pun masih depresi. Kenapa nih orang sering kali depresi gitu loh. Ya ayolah, jangan depresi terus dong, kasihan ceritamu, masa nggak ada yang happy dikit. Sorry, itu canda aja, saya cinta Anda Mas Hideaki Anno. Oke, gokil. Lanjut, kita juga di Neon Genesis Evangelion, to the topic ya, memiliki banyak karakter yang yang original, unik, dan bahkan beberapanya telah menjadi ikonik. Ikoniknya juga salah satunya menemukan ikonik di dunia dere-dere. Salah duanya adalah pertama, Asuka Lonely Soryu. Itu merupakan heroin dalam Neon Genesis Evangelion yang telah menjadi karakter tsundere terbaik sepanjang masa. Jadi sebutannya kalau kamu cari tsundere pasti ada Asuka. Kemudian juga ada yang bernama Rei Ayanami. Ayanami sendiri merupakan karakter kudere terbaik sepanjang masa juga. Jadi kalau cari kudere pasti ketemu kudere. Dan dua karakter ini bisa dikatakan apakah mereka pelopornya? Kayaknya sih bukan pelopornya, tapi intinya mereka salah satu yang paling dikenang sebagai angkatan pertama gitulah, yang memiliki sifat-sifat dere-dere gitu. Dan gua akuin, gue lebih suka Ayanami, entah kenapa, mungkin gue lebih suka kudere, I don't know, tapi aku juga suka tsundere. Kemudian karena nih anime yang baru, dia seri yang original anime itu, berarti dia tidak memiliki adaptasi dari manapun. Jadi mereka tuh memang pada awal-awalnya tuh memang cukup sering bereksperimen kayak, oke, kita mau kemana sih arahnya. Jadi kalau kalian jeli, kalian bisa sadari ada sekitar 4 kali perubahan style ceritanya gitu. Walaupun tone-nya masih sama, konsepnya sama, tapi tone-nya tuh kayak beda-beda dikit. Jadi gini, di awal-awal cerita tuh itu dark banget. Dia gak dark banget sih, dark dan serius. Dia fokus ke karakter Shinji-nya, bagaimana Shinji, seorang anak SMP biasa yang dipaksa melakukan sesuatu yang bahkan dia belum paham. Gue nih lagi ngapain, dia belum paham. Kemudian disitulah kita bisa lihat, wah ini mulai tegang nih. Kemudian di tahap kedua, di mana karakter si Shinji-nya nih bersama kawan-kawan udah mulai lebih nyaman, lumayan lebih confidence, lebih percaya diri. Ceritanya tuh tidak gitu dark lagi, dia mulai kayak agak shift ke light-hearted a bit. Jadi di situ kita lebih fokusnya kayak fun aja, fun. Dia mereka lawan apa gitu, fun, seru, tapi tetap memang frekuensinya masih serius dan tegang. Dan yang kalau kalian sadari juga, di situ juga cukup sering dilakukan repetitif dengan formula One Week Monster. One Week Monster itu apa? One Week Monster itu merupakan salah satu formula umum di kalangan franchise Ultraman, di mana setiap satu episode per minggu itu ada satu monster, satu permasalahan, dan satu penyelesaian sekaligus dalam satu episode itu, dibungkus semuanya. Ada masalah,
ada karakter, ada solusi, semuanya dalam satu episode itu aja satu. Kemudian diulang lagi sampai episode sebelumnya. Jadi kalau One Week Monster tuh lebih kayak setiap satu episode tuh standalone dan nggak gitu nyambung dengan selanjutnya. Tapi untungnya kemudian mereka coba ubah lagi, mereka coba lebih serius lagi, kembali kayak mirip-mirip pertama, lebih tegang, lebih dark lagi. Nah di situ itu karakterisasi dan semuanya itu udah mulai kembali solid lagi. Itu gua suka banget, itu keren banget. Kemudian di bagian perubahan terakhir yang saya sangat kurang suka, yaitu merupakan perubahan terakhirnya di mana mereka udah tahu mereka nih karakternya depresi. Tapi gini masalahnya, mereka udah di penghujung acara, mereka udah memiliki sisa kurang dari 5 episode, ditambah budgetnya sedang low. Dan daripada mereka oke, ayo kita lanjutkan jalurnya sesuai yang kita udah terapkan di 20 episode pertama gitu. Ayo kita terapkan, ayo kita lanjutkan sampai kita ketemu katarsis dan klimaks yang memang ditunggu-tunggu dan memang pantas untuk karakter-karakter ini. Daripada itu mereka lebih memilih memaksakan ide-ide yang baru, ide-ide baru, dan dalam waktu yang singkat nih kita harus bisa paham kayak mana. Nggak mungkin bisa. Pertama gini, dari segi teknis budgetnya ada low. Kedua, kalau mereka mau ini itu udah bertolak belakang dengan banyak sekali development cerita pada sebelumnya. Jadi dari perspektif seorang penulis, saya kan juga seorang penulis, itu mereka for the sake of quote unquote depresi, mereka banyak sekali ingin mengabaikan, bahkan sebutannya adalah kita buang aja ini, banyak sekali development cerita-cerita yang sebutannya kita udah mau sampai ke puncak gunungnya, tinggal tancap benderanya. Daripada itu mereka malah lebih, yaudahlah kita mending tetap aja di pertengahan gunung nih dan kita coba turun cari gunung lain. Itu nanggung banget sebutannya. Jadi banyak sekali disayangkan di sini. Karakterisasi si Shinji, karakterisasi si Asuka, Rei, bahkan hubungan antara ayah anaknya si Gendo Ikari dengan Shinji Ikarinya juga, dan kawan-kawannya banyak sekali yang sangat disayangkan, dibuang, dan ya hanya for the sake of ini hal-hal yang baru nih. Bahkan karakter aku udah mulai mau suka, tapi malah ya kayak mau benci juga. Terus udah gitu kita disuguhi dengan peribahasa yang baru, kalimat baru, dengan sistem konsep baru. Jadi kita makin nggak suka. Akunya pribadi nggak suka saat itu di ujungnya. Gini, ini pasti kalian sering dengarnya, Shinji ini protagonisnya nggak bagus banget sih. Terus ada orang excuse, ya kayak mana lah, ini kan realistis. Shinji kan hanya anak SMP 14 tahun disuruh naikin Evangelion yang sangat aneh misterius itu. Jadi gini, gua luruskan satu hal. Itu hanya excuse untuk berkompromi dengan permasalahan yang masih belum diselesaikan. Jadi gini, permasalahannya adalah Shinji itu pada awalnya bisa menjadi protagonis yang baik, protagonis yang bakal mau disukai banyak orang. Hanya saja karena ya di dekat-dekat akhirnya mereka mengeksekusi karakter Shinji kembali ke awal tanpa mendapatkan atau tanpa mencapai yang mungkin dia bisa capai menjadi karakter yang lebih baik. Mereka tetapkan sebagai yang karakter yang sama aja. Makanya itu orang makin gak suka. Kemudian ini satu hal yang gue patokin, gue gak peduli seaneh apapun idemu, gue gak peduli serumit apapun, selama eksekusinya bagus, pasti bagus juga. Setidaknya masih entertaining gitu. Makanya tuh Shinji, gue masih gak mau terima excuse, gue gak mau berkompromi bahwa si Shinji ini anak SMP 14 tahun yang gak bisa naikin tuh. Memang faktanya begitu, tapi either way eksekusinya masih buruk. Makanya walaupun faktanya gitu ya it doesn't change anything. Makanya gue nggak suka, dan sayang sekali sih Shinji ini banyak sekali dieceng-ecengin, padahal dia ada potensi yang sangat bagus, dan bisa dikatakan ceritanya nih solid, bagus. Hanya saja eksperimen mereka itu kadang-kadang ada yang agak rush, agak gegabah, tapi ya campur aduk. Bagus tapi campur aduk. Solid tapi mempersulit juga. Gokil. Produksi kualitas anime Neon Genesis Evangelion ini bisa saya katakan bagus, solid, dan juga gokil. Setidaknya pada waktu itu 1995, kalau kalian lihat anime ini kalian bisa lihat ini beda sendiri ya, karena bagus gitu. Dia bagus pada waktu itu. Dan
kalian bisa lihat dari backgroundnya, desain karakternya itu keren-keren, bagus-bagus, selalu memanjakan mata, komposisinya yang gokil-gokil, komposisinya itu kayak warnanya kayak cocok, ikonik, nilai fotografi dan sinematografinya itu gokil banget loh. Maksudnya kayak ini jarang dilakukan oleh beberapa anime sekitarnya gitu ya, anime yang genrenya masih sama gitu. Kemudian musiknya sendiri itu merupakan musik yang banger dan ikonik. Dan musiknya sendiri itu dikomposisi oleh sang master Shiro Sagise. Wah, Shiro Sagise tahu dong. Kemudian kalau kalian, dan selain komposisi skornya yang bagus, musik opening dan endingnya juga tuh yang menjadi ikonik dan ya jadi meme-meme juga, yaitu komposisi musik opening dan ending yang berjudul Zankoku no Tenshi dan apa tuh Fly Me to the Moon, ya itu bagus sekali. Walaupun Fly the Moon itu bukan original, itu lebih kayak covernya, tapi intinya masih bagus. Kemudian kita mau bahas ke animasinya. Animasinya rapi, bagus, keren, solid gitu. Jadi memang untuk rata-rata memang animasi Evangelion tuh nggak sembarangan. Dia tuh goks banget. Nah gila, aku beberapa kali ngomong gokil dari goks sama gok. Dia bagus, keren, dynamic. Ya dia cukup dynamic dalam membuat animasinya. Bahkan pun walaupun saya udah bilang di penghujung acaranya udah low budget, ceritanya dipaksain, setidaknya animasinya itu walaupun masih low budget tapi masih menyenangkan dilihat, itu fakta uniknya. Jadi ya jadi memang production quality itu memang gokil banget sih menurut gua. Jadi kesimpulannya adalah Neon Genesis Evangelion ini merupakan anime yang unik, berani bereksperimen, tidak mau main aman. Dia mau melakukan hal-hal yang baru, dan setiap mereka melakukan hal-hal baru itu tentu saja ada yang bagus, ada yang buruknya. Tentu saja ini tidak akan menjadi tipikal anime shonen yang akan kalian ingin cari. Kalian ingin cari inspirasi di sini, tentu saja tidak mungkin ada, susah banget. Mereka lebih fokus ke drama psikologisnya dan bagaimana manusia itu rumit, manusia itu bisa corruptible, manusia itu bisa susah bangkit, dan overall iya juga sih kalau gue sadar Evangelion memang lebih banyak fokus ke negative feeling gitu, cara mereka menguaknya. Ya juga sih kalau yang pembuatnya juga depresi kan. Kemudian juga anime ini gue memang akui dia memang nggak linear, dia itu nggak sesuai dengan struktur cerita pada umumnya. Tapi kembali lagi itu semua apapun itu gue tetap kembali fokusin ke cara mereka mengeksekusi ide-idenya. Dan bisa dikatakan lagi karena mereka mau terus eksperimen, nggak gitu mau main aman, jadi memang eksekusi idenya ada yang bagus, cemerlang, biasa aja, bahkan ada yang gegabah ataupun kacau. Jadi gitulah. Jadi memang kalau kita mau nilai Evangelion itu memang agak debatable, bisa didebatkan. Makanya agak campur aduk, kadang suka, kadang benci. Tapi overall gue nggak pernah sebutannya kayak gue ingin lupain aja ini. Nggak, ini tetap akan jadi experience yang sangat-sangat gue sayangkan, akan gue simpan gitu, karena ini memang eksperimen yang unik, bagus, dan gue banyak belajar hal dari anime ini gitu. Dan ya gitulah, kita walaupun memang debatable, setidaknya bagi saya review ini udah cukup. Jadi mari kita nilai dengan angka-angka untuk Evangelion ini. So Neon Genesis Evangelion, let's rank up this baby now. Neon Genesis Evangelion gets a 80%. Oke, itu saja dari saya, Serious Comet, yang telah barusan saja menyelesaikan reviewnya dengan Neon Genesis Evangelion. Dan kalau kalian baru tahu juga, gue sampai saat ini masih sedang dalam project mengurusi project anime gitu, project anime original buatan saya sendiri. Itu merupakan anime yang gue buat dari tahun lalu. Saya harap tahun ini selesai juga. Jadi kalau kalian mau tahu apa, coba kalian lihat di video samping ini, atau enggak bisa lihat di link di bawah ini, atau enggak nantilah. Itu moga kalian suka aja, moga kalian suka, dan moga nanti saat udah selesai kalian nonton. Itu aja. Oke, Goks, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Kenapa 2 kali sih ngomong?
you.